Baik, kembali bersama saya Dogmat di Mangket Channel. Kali ini kita membahas soal GLM penyisihan tahun 2022 tingkat SMP. Soalnya sebagai berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Lalu 1 jam kemudian dari tempat yang sama, sebuah motor melaju dengan kecepatan 70 km per jam dengan arah yang sama dengan mobil. Setelah berapa jam motor mampu menyusul mobil? Nah, untuk menjawab ini, kita ilustrasikan dengan gambar. Jadi, titik berangkat mobil kita anggap titik A. Melaju ke arah kanan dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, 1 jam setelah mobil melaju, ini anggap 1 jam ya, 1 jam sampai di titik B. Ada sepeda motor melaju dari titik A, dari titik tempat yang sama ya, titik A. Ini sepeda motor ya. Melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Jadi pada saat mobilnya sudah berjalan 1 jam, jadi ini selama 1 jam ya. 1 jam nyampe di titik B. Pada saat itu melaju sepeda motor dari titik A dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, walaupun mobilnya lebih dulu berjalan daripada sepeda motornya, karena mobilnya lebih lambat 50 km per jam, sedangkan sepeda motornya 70 km per jam, maka suatu saat mobil tersebut tersusul. Nah, titik susulnya itu kita anggap titik C. Titik C, titik susulnya. Nah, jelas nanti ketemu di C ya, atau sepeda motornya menyusul sampai di titik C. Sehingga waktu yang diperlukan mobil dari titik B ke titik C dengan waktu sepeda motor yang dibutuhkan oleh sepeda motor ya, dari A ke titik C itu adalah sama, karena pas motornya di sini, maksudnya mobilnya di titik B, sepeda motornya baru berangkat. Sehingga untuk mencapai titik C memerlukan waktu yang sama. Jadi waktunya kita belum tahu, nanti kita cari ya, berapa jam bisa nyusul ya. Jadi kita anggap sebagai X, di sini juga X waktunya ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan rumus kecepatan ya. Kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, kalau kita ubah sedikit ini, untuk mencari jarak, kita bisa menggunakan rumus ya, jarak, mencari jarak, kecepatan kali waktu ya. Jadi ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jarak tempuh dari mobil dan sepeda motor sama-sama dari A ke C. Sepeda motor juga dari A ke C ya. Jadi jarak tempuhnya sama. Sehingga jarak tempuh mobil S daripada mobil. Jadi jarak tempuh mobil itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh sepeda motor ya. Nah, kemudian jarak yang ditempuh oleh mobil itu diuraikan dalam kecepatan dan waktu, bisa diuraikan menjadi kecepatan mobilnya adalah dari A ke B itu kecepatannya 50 km per jam dikali waktunya 1 jam ya. Baru sampai B. Kemudian dilanjutkan ditambah dengan kecepatan dari B ke C, itu kecepatan tetap 50 ya. Dikali waktunya belum diketahui adalah X. Nah, ini sama dengan
jarak yang ditempuh oleh sepeda motor dari A ke C juga. Jarak yang ditempuh dalam kecepatan waktu, kalau ubah ke dalam kecepatan waktu, kecepatannya adalah 70 km per jam, kali waktunya belum diketahui sama X-nya. Jadi X sama nih X-nya. Nah, ini bisa kita selesaikan selanjutnya ya. Jadi 50 kali 1, 50 ditambah 50X sama dengan 70X. Kemudian yang ada X-nya kita kumpulin, sehingga 50 itu sama dengan 70X min 50X. Jadi 50 itu sama dengan 20X. Jadi X itu sama dengan 50 dibagi 20. Nah, ini coret bisa ya. Berarti X itu sama dengan 2,5 ya, 2,5 jam. Jadi dalam waktu 2,5 jam sepeda motor sudah bisa menyusul mobil itu. Tapi di sini dalam pilihannya berupa menit ya, jam menit. Jadi yang kita dapat dalam jam ya, 2,5 jam. Artinya bisa diubah menjadi, bisa kita ubah menjadi ya, 2 jam ditambah setengah jam, atau sama dengan 2 jam ditambah setengah dari 1 jam. Ini kan 60 menit. 60 menit. Jadi sama dengan 2 jam 60 kali setengah, atau 60 bagi 2, 30 menit ya. Jadi jawabannya 2 jam 30 menit sepeda motor bisa menyusul mobil. Jadi jawabannya adalah 2 jam 30 menit. C. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam hot.